Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua kebaikan yang dimudahkan, yang dibukakan bagi kita semua dengan taufik-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terbukanya pintu-pintu kebaikan dengan nama-namanya yang maha indah yang menunjukkan sempurnanya rahmat dan karunia-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sebab utama yang sungguh sangat butuh untuk kita usahakan dalam kehidupan kita, dalam rangka membuka kebaikan-kebaikan pada hati kita, dalam rangka mengeluarkan potensi-potensi ketaatan dalam diri kita, adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat Dia adalah yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang maha sempurna anugerahnya, Al-Wahhab. Dialah yang maha sempurna karunia yang diturunkan kepada hamba-hambanya, Al-Mannan, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad, yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. As-Samad yang artinya semua makhluk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebutuhan mereka. Bukankah kita sangat membutuhkan kebaikan, sangat membutuhkan bimbingan taufik dalam melaksanakan ketaatan, sangat membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan? Sebab terbesar yang harusnya diusahakan oleh diri kita, yang harusnya hati kita menghadapkan diri kepadanya, adalah bersandar dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Di antaranya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Al-Fattah, maha pemberi keputusan dan juga maha pembuka kebaikan dalam diri manusia. Al-Fattah secara bahasa Al-Fath adalah artinya terbuka lawan dari tertutup. Di antara maknanya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Athir adalah huwallazi yaftahu abwabar rizqi wa abwabar rahmati liibadihi. Dialah yang membukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah, membukakan pintu-pintu rahmat dan kebaikan pada diri hamba-hambanya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa saja yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat kepada manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Dan apa saja yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka dan melepaskannya setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu memahami
sebab-sebab terbukanya pintu kebaikan dalam diri kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu pengetahuan yang mulia. Ini merupakan cara mengusahakan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Inilah cara mengusahakan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lihat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa satu amalan yang sangat sederhana, tapi tahukah kita di balik amalan yang kelihatannya mudah dan sederhana ini tersimpan kunci segala kebaikan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a huwa miftahu kulli khair." Sesungguhnya berdoa itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Sebelumnya Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir dari kalangan tabi'in mengatakan, "Idzan ad-du'a'u huwa jima'ul khair." Kalau begitu berdoa kepada Allah adalah penghimpun segala kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa lalainya kita dalam urusan doa. Betapa banyaknya kita butuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan urusan dunia maupun agama kita. Tapi lalainya kita meminta kepada Allah, yang ternyata meminta dan berdoa ini merupakan sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdoa dalam makna seperti ini menghimpun segala kebaikan. Di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Kenapa kita lalaikan amal ibadah yang agung ini? Orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala kebaikan dengan memohon kepadanya, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hendaknya kalian berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonanmu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengusahakan terbukanya pintu-pintu kebaikan setelah berdoa dan bersandar kepada Allah adalah melalui mempelajari agamanya. Karena Islam diturunkan untuk membuka hati manusia, agar hati mereka memiliki tempat yang luang untuk diisi dengan kebaikan. Makanya pintu-pintu kebaikan dalam diri manusia akan dibuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala seiring dia semakin rajin mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tali Allah yang kita diperintahkan untuk selalu berpegang teguh dengannya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan riwayat Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari berbagai jalurnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tentang sebab besar terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dalam sabda beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihal khairi maghaliqasy syarri wa inna minan nasi mafatihasy syarri maghaliqal khairi." Fatuba liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihal khairi maghaliqasy syarr wa wailun liman ja'alallahu ala yadayhi mafatihasy syarri maghaliqal khair. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, dan juga ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan melalui tangannya terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu keburukan. Dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan melalui tangannya terbuka pintu-pintu keburukan, tertutup pintu-pintu kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
Abu Hamzah Al-Khazraji ketika menafsirkan hadis ini, dan beliau adalah sahabat yang terkenal, salah satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, mengomentari contoh siapakah yang pantas dijadikan sebagai sosok pembuka pintu-pintu kebaikan. Ternyata adalah salah seorang murid seniornya yang bernama Thabit ibnu Aslam Al-Bunani Al-Basri. Anas bin Malik dalam salah satu jalur hadis ini, setelah meriwayatkan hadis ini, mengatakan, wa Thabit Al-Bunani min mafatihil khair. Thabit Al-Bunani adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Siapakah Thabit ibnu Aslam Al-Bunani? Beliau adalah seorang tabi'in besar yang merupakan rujukan dalam meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sampai kalau terjadi perselisihan di antara para ulama, di antara murid-muridnya Anas bin Malik dari kalangan tabi'in tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ini, maka rujukannya yang menjadi tempat kita bersandar adalah riwayatnya Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala. Anas bin Malik mencontohkannya sebagai contoh sosok pembuka pintu-pintu kebaikan. Kenapa? Karena ketekunannya dalam mempelajari ilmu sunnah, karena ketekunannya dalam mempraktekannya, karena rajinnya dalam menuntut ilmu yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sosok yang harus kita dekati untuk merangsang atau membuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang dekat dengan majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sibuk mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Kenapa demikian? Karena jiwa manusia itu punya potensi kebaikan. Ketika potensi kebaikan itu menemukan sebab, menemukan atau melihat orang lain yang punya semangat dalam melakukan kebaikan tersebut, maka kebaikan yang tadinya terpendam akan muncul dan akan menjadikan manusia tersebut semangat dalam melakukan kebaikan. Ini diantara cara memanfaatkan tabiat dari diri manusia yang asalnya cenderung untuk berbuat baik. Ketika dia melihat contoh kebaikan, maka dia akan segera melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa manusia itu selalu berkumpul, selalu bersama, selalu meniru. Maka apa saja yang saling mengenal di antaranya, maka akan saling dekat, akan saling meniru, saling mengikuti. Dan adapun yang saling mengingkari di antaranya, maka akan saling menjauhi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpegang teguh dengan ilmu sunnah, menghadiri majelis-majelis ilmu, ini akan membukakan banyak pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Makanya orang yang menetapi petunjuk Allah, dialah yang mendapatkan bagian kebaikan yang besar dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan ilmu, hikmah, pemahaman agama yang benar kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan kepadanya pemahaman agama yang benar, maka sungguh telah dilimpahkan untuknya kebaikan yang banyak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpegang teguhlah selalu dengan ilmu, pelajarilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah dalam menuntutnya. Dengan sebab itu akan terbuka kebaikan dalam diri kita lahir dan batin. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan dalam hidup kita, hidup orang-orang yang selalu diisi dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ana bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis ini dalam hal untuk mengusahakan selalu terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita dan tertutupnya pintu-pintu keburukan adalah selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan kita katakan orang-orang yang saleh itu adalah yang selalu dekat dengan majelis-majelis ilmu, yang selalu mendatanginya untuk mengambil manfaat darinya. Maka keberadaan mereka dengan kita, dekat dengan mereka, akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keutamaan orang yang datang di majelis ilmu, sampai pun dia datang bukan untuk asalnya, bukan untuk kepentingan mendengarkan nasihat, sekedar hadir saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang ini? Humul qaumu la yashqa bihi jalisuhum, la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang, para penuntut ilmu yang menghadiri majelis ilmu. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka orang yang mau duduk dengan mereka. Kalau orang yang datang sekedar duduk tidak akan celaka, artinya tidak akan rugi. Apalagi orang yang datang untuk mengambil manfaat dengan niat ikhlas, datang untuk mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam majelis ilmu kita akan bertemu dengan orang-orang yang saleh, yang bisa memberikan kebaikan pengaruh pada diri kita. Kita perhatikan semua faktor utama yang kita ketahui menjadi sebab keteguhan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, karena mereka selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh." Bagaimana mungkin kalian itu kufur? Kekufuran sangat jauh dari kalian. Para sahabat disucikan dari yang namanya kekufuran. Kenapa? Di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran langsung turun. Dan di hadapan kalian atau di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembuka pintu kebaikan yang paling utama. Ketika para sahabat selalu mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan contoh teladan beliau, selalu bertanya dan dekat dengan beliau, apa yang terjadi? Kebaikan-kebaikan dalam diri mereka terbuka pintu-pintunya. Ini yang kita dapatkan juga diisyaratkan dalam biografi para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan dalam biografi beliau, ketika salah seorang bertanya kepada seorang muridnya tentang ciri-ciri dan amalan imam besar ini, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, imam besar dari kalangan tabi'in rahimahullah ta'ala. Kemudian muridnya ditanya oleh salah seorang yang ingin mengetahui ciri-ciri gurunya ini, maka beliau mengatakan, huwa asbahun nas, ashbahun nas, ashbahun nasi sariratan bi'alaniyah. Dia adalah orang yang paling sesuai apa yang ditampakkan dan disembunyikannya. Dia adalah orang yang paling sesuai ketika dia berdiri dan dia duduk. In qa'ada ala amrin qama alaihi, wa in qama ala amrin qa'ada alaihi. Duduknya dan berdirinya sama. Apa yang diucapkan waktu dia duduk dan berdiri sama. In amara bi amrin kana a'malan nasi lahu, wa innaha an syai'in kana atrakan nasi lahu. Kalau dia memerintahkan satu perintah, dia yang pertama kali melakukannya. Kalau melarang dari satu larangan, maka dia yang pertama kali meninggalkannya. Mendengarkan penjelasan ini, orang yang bertanya tersebut langsung mengatakan, hasbuka hasbuka kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Cukuplah penjelasanmu, cukuplah penjelasanmu. Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Jadi orang-orang mulia sebelum kita, Allah jadikan sebab keteguhan mereka bukan hanya bersumber dari amal kebaikan diri mereka secara pribadi, tapi juga Allah mudahkan adanya sosok yang menjadi panutan, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan di kalangan mereka. Inilah yang menjadikan utama generasi para sahabat dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang punya murid-murid yang demikian banyak menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Imam Ibnu Qayyim yang terkenal, ada imam termasuk adalah Imam Az-Zahabi,
ahli hadis dan ahli tarikh yang terkenal, Ibnu Mufli Al-Hambali dengan buku-bukunya yang terkenal, Al-Maqdisi Al-Hambali, kemudian imam-imam yang lainnya. Ini adalah keutamaan besar dari seorang yang kita anggap termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Wala nuzaki 'alallahi ahadan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menceritakan pengaruh dari nasihat dan bertemu dengan gurunya di saat-saat mereka sedang mengalami keguncangan, tekanan-tekanan dalam dakwah, menghadapi masa-masa menurunnya iman. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa kunna idza sa'at minna dhunun wa dhaqat binal ardu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dhalika kulluhu wa yanqalibun shirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah. Kami murid-murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kami merasakan munculnya prasangka-prasangka buruk, munculnya kelemahan dalam berdakwah karena banyaknya penentangan dan penekanan, kami merasakan bumi ini sempit, apa yang kami lakukan? Kami akan datang kepada guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ketika kami melihat wajah beliau dan ketika mendengarkan ucapannya, maka serta-merta yang kami rasakan tadi hilang. Bukan cuma hilang, bahkan berganti dengan ketenangan jiwa, keyakinan, ketegaran, kedamaian dalam hati, dan keyakinan untuk kembali meneruskan dakwah yang hak ini. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan pada diri sebagian hamba-hambanya, orang-orang yang dekat dengannya akan mendapatkan manfaat terbukanya pintu-pintu kebaikan pada dirinya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lain di majlis-majlis kajian ilmu sunnah kita akan dapatkan orang-orang yang seperti ini. Kalau bukan itu pada diri kita, maka pada teman kita, orang-orang di sekitar kita. Karena majlis ilmu adalah tempatnya orang-orang yang baik berkumpul, karena mereka mengetahui dengan majlis ilmu mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka memperbaiki diri mereka sendiri dan menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Maka ini merupakan nasihat yang hendaknya menjadikan kita bersyukur. Sewaktu di sekitar kita banyak majelis-majelis ilmu kebaikan, banyak diajarkan sunnah Rasulullah SAW, untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan berusaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap ditetapkan sebagai penuntut ilmu yang selalu mempelajari petunjuknya sampai di akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala